sahabat-sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hari ini saya mau berbagi dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-9. Kita mau melihat kesaksian seorang gadis kecil yang berani menceritakan atau bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain, yaitu orang yang lebih besar atau lebih berpendidikan, lebih berpengaruh dari dia. Kemarin di terakhir sekali saya berbagi tentang firman Tuhan, ada tugas kita membagikan skema kita kepada orang lain. Apakah sudah dilakukan atau belum? Adakah dorongan Tuhan untuk mendorong kita bersaksi kepada orang lain? Sudahkah kita lakukan? Baik, banyak orang yang tidak bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain karena beberapa alasan. Yang pertama, takut menerima penolakan. Yang kedua, tidak tahu harus bicara apa. Meskipun sudah latihan penginjilan, training penginjilan, seminar penginjilan, masih saja kita tetap mengalami kesulitan untuk bersaksi tentang Tuhan, bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada orang lain. Apalagi kalau kita bersaksi kepada orang yang punya jabatan, punya pengaruh, punya nama baik, punya status, seorang yang kuat. Tetapi kita mau belajar menarik dari gadis kecil ini di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1-9. Gadis kecil ini secara usia dia belum dewasa. Dia seorang perempuan, bukan laki-laki. Dia seorang budak yang pada saat itu statusnya itu adalah rendah. Namun ia berani bersaksi kepada seorang panglima raja yang bernama Naaman. Mari kita belajar dari dia. Yang pertama kita lihat dulu Naaman ini siapa. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia sangat disayangi oleh Raja Aram. Melalui Naaman, Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Raja Aram. Kemenangan itu adalah berkat yang Tuhan berikan pada Naaman. Kita perhatikan di ayat yang pertama itu ya. Nah, dia meskipun sangat berhasil di dalam peperangan, namun ia memiliki suatu penyakit yang menakutkan, yaitu penyakit kusta. Pada masa itu penyakit ini adalah penyakit terkutuk. Nah, Tuhan mengizinkan ia mengalami keadaan terkutuk karena penyakit kusta yang dideritanya, supaya ia mengenal Tuhan dan pengenalannya akan Tuhan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di seluruh bumi. Ternyata ia mengenal Tuhan dari siapa? Dari seorang gadis kecil, seorang budak yang diperbantukan di rumahnya. Kalau di zaman sekarang itu adalah pembantu rumah tangga ya, saudara-saudara. Yang kita perhatikan yang poin pertama, itulah Naaman. Yang kedua, poin kedua yang penting dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1-9 ini. Kesaksian gadis kecil. Ada kekuatan gadis kecil ini sehingga ia dapat bersaksi dengan mudah tentang Tuhan. Ada 3 poin penting kita lihat. Yang pertama, ia mengenal siapa Tuhannya. Ketika Naaman jatuh sakit, ia ingat ada Allah di Israel yang dapat menyembuhkan. Maka ia mengatakan kepada panglima Naaman ini supaya ia pergi menemui nabi yang di Samaria itu, yaitu Nabi Elisa. Nah, kita perhatikan kekuatan imannya ini mendorong bahwa dia adalah seorang Yahudi yang begitu taat. Kita perhatikan di dalam Ulangan 6 ayat 4-9. Di sana dikatakan menjadi kunci pengenalannya akan Tuhan. Dia seorang Yahudi, tentulah orang tuanya mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang kepadanya, sehingga dia mengalami pengenalan akan Tuhan yang begitu kuat, meskipun ia sudah berpisah dari keluarganya dan menjadi budak di keluarga lain. Dia tetap mengingat Tuhannya berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit. Yang kedua, dia memiliki belas kasihan. Sebagai seorang budak, sebagai seorang tawanan, secara pemikiran manusia harusnya dia dendam, benci, sakit hati kepada Naaman, karena ia telah diambil dari keluarganya dan dari lingkungan dia bermain, dijadikan budak di rumahnya. Namun perhatikan, anak perempuan ini justru menunjukkan belas kasihan kepada Naaman. Dia tahu bahwa seseorang yang sedang mengalami kesulitan hanya dapat mendapatkan jalan keluar dari Tuhan dan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ia memiliki keberanian. Walaupun ia kecil, seorang budak, lemah, tak berdaya, statusnya rendah, namun ia punya keberanian yang luar biasa. Ia berani untuk mengatakan kepada Naaman, kalau dia pergi menemui nabi yang ada di Samaria, yaitu Nabi Elisa, dia pasti sembuh. Seandainya dia tidak sembuh, resiko yang dialami gadis kecil ini adalah mati, saudara-saudara. Ya, kita perhatikan dia punya keberanian menanggung resiko apapun, tetapi dia percaya apa yang dia katakannya itu pasti berhasil. Menarik ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, poin ketiga, apa dampak dari kesaksian gadis kecil ini?
Kesaksian gadis kecil ini memberikan dampak yang begitu besar kepada seorang panglima yang kuat pada masa itu. Akibatnya apa? Naaman ditahirkan oleh Tuhan. Itu kita perhatikan di ayat 14. Ketika Naaman membenamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan, seperti yang disarankan Nabi Elisa, ia menjadi tahir, tubuhnya pun seperti tubuh seorang anak kecil. Tuhan mengizinkan Naaman mengalami sakit penyakit supaya ia menjadi berkat sampai ke ujung bumi di dalam pengenalannya akan Tuhan. Perhatikan, Naaman mengeluarkan pengakuan akan Tuhan di ayat 17b. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan memakai kesaksian seorang anak kecil yang lemah kepada orang yang punya pengaruh, punya jabatan, agar seluruh bumi mengenal namanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, di sekitar kita ada banyak orang yang seperti Naaman. Dia punya kekuatan, dia punya kekayaan melimpah, dia punya pendidikan tinggi, namun dia punya banyak pergumulan berat, kesepian, hati yang hancur. Adakah kita mau bersaksi tentang Tuhan kepada dia? Izinkanlah agar mereka yang belum mengenal Tuhan dapat datang kepadanya. Tuhan memakai kita yang lemah untuk bersaksi, karena walaupun kita lemah, tetapi kita punya Tuhan yang kuat yang memampukan kita. Kesaksian sederhana dari seorang yang kecil, gadis kecil yang lemah, kepada orang yang begitu berpengaruh, membawa dampak terhadap pertobatan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Perhatikan, seorang raja Naaman, panglima raja Aram, dia adalah bukan dari suku Yahudi, tetapi dia orang Aram pun mengenal dan menyembah Allahnya Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berkata kepada Tuhan, saya lemah, tetapi Tuhan yang kuat. Tuhan itulah yang akan memampukan saya untuk bersaksi tentang Allah yang hidup di dalam diri saya. Inilah yang menjadi doa kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.